Dokter, jika screening ini terlambat dilakukan, nah ini resiko yang paling berat yang terjadi itu apa, Dokter Eni? Silakan. Oke. Jadi kalau kita melakukan screening rutin itu harapannya menemukan kanker bahkan sebelum gejala. Bahkan kalau kita pakai HPV DNA, kita menemukan penyebab kanker sebelum dia menyebabkan kanker. Jadi ini lebih dini lagi ya. Kalau sampai kita tuh lalai gitu ya terhadap screening, kita nunggu sampai ada gejala, itu kan berarti sudah ada kanker. Berarti kan nanti sudah nih berhitung nih stadiumnya itu nanti masuk stadium yang berapa. Kalau dia masih bersifat lokal, artinya belum menyebar kemana-mana, biasanya penanganannya itu bisa segera dan mungkin tidak perlu terlalu banyak modalitas terapi gitu ya, karena seperti kita tahu kan kanker itu pengobatannya bisa operasi, bisa krioterapi tadi, kemudian ada imunoterapi gitu ya, itu yang baru, atau radioterapi atau kemoterapi. Jadi kalau dia masih stadiumnya masih sangat muda, kadang-kadang cukup misalnya operasi saja atau operasi ditambah kemoterapi yang jangkanya pendek. Nah, makanya jangan sampailah kita abai terhadap screening, baik itu IVA test, baik itu pap smear ataupun mau pemeriksaan HPV DNA, karena kita bisa menemukan lebih dini, jangan sampai muncul gejala. Biasanya gejalanya itu perdarahan yang tidak semestinya, jadi selesai menstruasi masih perdarahan, atau sudah menopause tiba-tiba berdarah lagi, atau saat berhubungan seksual nyeri dan akhirnya berdarah. Itu perlu kita waspadai. Nah, apalagi tadi disediakan gratis ya Bu Astrid ya, jadi harusnya kita tidak menunda screening. Baik, Dokter Eni, pertanyaan lagi nih dokter. Screening kanker rahim ini dianjurkan untuk siapa saja Bu? Mungkin untuk wanita yang usianya berapa hingga berapa? Oke, kalau sudah aktif secara seksual atau sudah menikah itu dalam waktu 3 tahun sebaiknya sudah melakukan screening yang pertama. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi misalnya ini menikah tahun 2000 ya maksimal di 2003 itu sudah melakukan screening yang pertama, terus itu dilakukan rutin sampai usia minimal 55. Gitu. Berarti sampai aktivitas seksual ini mungkin nanti udah selesai. Agak mereda ya. Nah, betul. Nah, Dokter Eni, nanti saya bertanya lagi nih dokter. Nah, biasanya kan kalau kanker itu tidak menular ya dokter. Nah, ini bagaimana cara kanker leher rahim ini menular? Nah, ini saya baru tahu nih kalau ternyata kanker leher rahim ini menular. Dan apakah hanya melalui hubungan seks saja? Dan apakah semua orang yang terinfeksi ini menunjukkan gejala? Silakan dokter Eni. Oke, jadi kankernya tidak menular, tapi penyebab kankernya menular. Ada beberapa kanker yang disebabkan oleh infeksi virus. Kanker leher rahim ini salah satunya. Jadi kanker leher rahim disebabkan virus HPV atau human papilloma virus. Kanker hati itu disebabkan oleh virus hepatitis B. Kanker sarkoma Kaposi itu disebabkan oleh virus HIV. Nah, ini kanker leher rahim ini unik karena dia penyebabnya 99% itu ya hampir 99 itu adalah virus. Virusnya ini yang menular. Menularnya itu bisa melalui skin to skin. Nah, si HPV ini sebetulnya keluarga besar. Dia sebetulnya dikenalnya sebagai virus penyebab kutil. Jadi, keluarga besarnya ini bisa nyebabin kutil di badan. Ada yang keluarga besar yang agak bandel nih, dia menyebabkan kutil di alat kelamin. Yang paling bandel dia menyebabkan kanker. Nah, penularan utama ya hampir kayak kutil, jadi skin to skin. Jadi nempel dari kulit ke kulit itu dia bisa menular. Atau pakai media perantara. Media perantara itu misalnya pakaian dalam, tapi kayaknya nggak mungkin ya tuker-tuker pakaian dalam itu kan agak berat ya. Tapi kan ada nih yang kita suka pakai bersama, yaitu misalnya toilet umum. Karena si HPV-nya itu juga ditemukan di urin. Makanya tadi kita kan bisa periksa di urin. Artinya dia juga ditemukan di urin. Nah, artinya juga penggunaan yang bersama ini beresiko menularkan. Jadi kita juga harus menghapuskan stigma ya. Jadi tidak selalu kanker leher rahim itu disebabkan oleh gonta-ganti pasangan. Karena bisa ada media-media lain yang membawa. Nah, yang kita takutkan lagi juga adalah dari ibu ke anak. Kalau ibu itu hamil, dan dia punya virus HPV dari daerah alat kelamin, bayinya itu akan lahir dengan virus HPV di tubuhnya. Dan infeksi HPV ini nanti butuh waktu nih, bisa 13-20 tahun baru dia menyebabkan kanker. Jadi ini kebayang nih kalau anak ini lahir dengan virus HPV, nanti kita bisa ketemu kasus-kasus kanker leher rahim pada usia yang muda, 15, 20, belum pernah berhubungan seksual, belum pernah menikah. Nah, dari mana? Nah, ini bisa dari ibu ke anak. Makanya penting banget sebelum mempersiapkan pernikahan, kita pastikan bahwa sudah mendapatkan pencegahan. Pencegahannya adalah vaksinasi HPV. Justru karena infeksi, jadi ada vaksinasinya gitu. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.